Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari program studi S1 Ilmu Komputer dengan NIM 2407011. Presentasi ini saya sampaikan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Artika Imam M.Com. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul ZoneClean, sebuah website e-commerce untuk penjualan produk kebersihan yang saya bangun menggunakan Next.js dan Supabase. Sebelum masuk ke sistemnya, saya mulai dari latar belakang kenapa proyek ini dibuat. Banyak pemilik usaha produk kebersihan yang masih membutuhkan sistem penjualan yang lebih praktis dan bisa diakses secara online, bukan hanya lewat toko fisik atau chat manual. Selain itu, pengelolaan pesanan dan stok yang dilakukan secara manual itu rentan tercacar dan sulit dipantau. Misalnya, pesanan yang masuk lewat WhatsApp bisa saja lupa dicatat atau terlewat. Dari situ, muncul kebutuhan akan sebuah platform yang bisa menghubungkan pembeli dan penjual secara langsung, lengkap dengan sistem verifikasi pembayaran yang jelas. Untuk menjawab masalah tersebut, saya membangun ZoneClean, sebuah website e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli produk kebersihan secara end-to-end. Mulai dari pelanggan melihat katalog produk, melakukan check-out, melakukan pembayaran, sampai admin mengelola pesanan tersebut. Secara garis besar, sistem ini punya dua sisi utama. Yang pertama, sisi pembeli, di mana pelanggan bisa belanja dan membayar lewat transfer bank. Dan sisi admin, tempat pemilik usaha mengelola produk, pesanan, dan verifikasi pembayaran. Sistem ini juga sudah responsif, jadi bisa diakses dengan nyaman baik dari laptop maupun dari HP. Dari sisi teknis, ZoneClean saya bangun menggunakan 3 teknologi utama. Pertama, Next.js, yaitu framework React yang saya pakai untuk membangun front-end sekaligus back-end aplikasi ini dalam satu codebase. Kedua, Supabase, yang saya gunakan sebagai database sekaligus untuk autentikasi login pengguna dan penyimpanan file seperti foto produk dan bukti transfer. Ketiga, Vercel, yang saya pakai untuk hosting dan deployment sehingga setiap perubahan kode bisa langsung otomatis terdeploy ke production. Selanjutnya, ini fitur pembeli. Pertama, ada katalog produk, di mana pelanggan bisa melihat semua produk kebersihan yang dijual lengkap dengan foto dan harganya. Kedua, keranjang belanja, untuk mengatur jumlah produk sebelum checkout. Ketiga, checkout dan alamat, di mana pelanggan mengisi data pengiriman secara lengkap. Keempat, fitur pembayaran transfer bank, di mana pelanggan bisa langsung mengupload bukti transfer dari dalam sistem tanpa harus kirim manual lewat chat. Dan yang terakhir, riwayat pesanan, sehingga pelanggan bisa memantau status pesanannya, apakah masih pending, sedang proses, atau sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah fitur admin. Ada dashboard yang menampilkan ringkasan bisnis dan statistik penjualan. Ada fitur kelola produk, untuk menambah, mengedit, atau menghapus produk beserta foto dan harganya. Ada kelola pesanan, untuk mengupdate status pesanan dari yang awalnya pending sampai selesai. Yang paling penting, ada fitur verifikasi pembayaran, di mana admin bisa mengecek bukti transfer yang diupload pelanggan, lalu memverifikasi atau menolaknya. Dan yang terakhir, ada fitur kelola promosi, untuk mengatur promo dan diskon produk. Selanjutnya adalah alur pembayaran. Untuk mempermudah pemahaman, saya rangkum alur pembayarannya dalam 4 langkah. Langkah pertama, pelanggan melakukan checkout,
mengisi alamat dan memilih produk yang dibeli. Langkah kedua, pelanggan melakukan transfer ke rekening yang tertera lalu mengupload bukti transfernya. Langkah ketiga, admin melakukan verifikasi terhadap bukti transfer tersebut apakah diterima atau ditolak. Dan langkah terakhir, kalau pembayaran sudah terverifikasi, pesanan akan diproses dan dikirim ke pelanggan. Sekian dari saya. Habis ini kita langsung lanjut ke website yang saya buat. Bye bye. Tampilan awal aplikasi saya, sebuah toko online yang jual produk-produk kebersihan. Begitu masuk, pengunjung seharusnya langsung disambut dengan promosi yang berjalan. Tapi di sini owner belum mau naruh promosi untuk diberikan. Jadi di sini ada dua menu, masuk dan daftar. Nah, saya akan jelaskan pada menu daftar dulu. Pada menu daftar, nama lengkap harus diisi dengan nama lengkap, email bebas, password minimal 6 karakter. Kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi kita akan ke menu masuk aja. Pada menu masuk, kita akan login ke admin. Kita akan menjelaskan pada menu admin. Ini untuk membedakan admin atau user itu pada emailnya, yang saya prioritaskan pada Supabase. Ini adalah tampilan pada admin. Ini ada dashboard admin, halaman utama buat admin. Begitu masuk, admin langsung bisa lihat ringkasan kondisi toko. Ada beberapa produk yang dijual, berapa total pesanan yang masuk, berapa yang masih pending alias belum diproses, dan berapa total penghasilan yang sudah didapat. Jadi admin gak perlu buka satu-satu, cukup lihat di sini aja. Yang tabel kelola produk. Di sini admin bisa menambah produk baru, isi nama, harga, deskripsi, sama upload fotonya. Saya seperti ini. Tapi di sini saya cuma naruh satu produk doang sih. Permintaan dari owner, biar owner sendiri yang masukkan nanti. Lanjut ke pesanan. Tempat admin memantau semua transaksi yang masuk. Admin bisa buka detail tiap pesanan, lihat produk apa aja yang dibeli, siapa pembelinya, alamat pengirimnya kemana, dan yang penting, admin bisa update status pesanannya dari pending jadi proses sampai selesai. Jadi pembeli juga bisa pantau posisi pesanannya sampai mana. Selanjutnya promosi. Pada promosi seharusnya ini juga sama, kita upload foto, kasih judul, dan kasih keterangan pada promosi yang akan kita promosikan. Ini masih belum pada pesanan ini ya, informasi pada pesanan. Sebenarnya ini masih kurang sih pada pesanannya. Seharusnya itu kayak e-commerce atau toko-toko sekarang sih yang bisa terhubung ke Google Map seharusnya. Tapi ya akan saya upgrade lagi step by step. Ini adalah tampilan pada login sebagai admin.
Sekarang kita akan login sebagai user. Kita keluar dulu. Oke, kita akan masuk sebagai user. Sekarang saya logout. Halaman belanja buat user, mereka bisa lihat produk yang tersedia, terus kayak masukin keranjang jika tertarik. Setelah itu mereka bisa check out, isi data penerima, kita ya isi data penerima, alamat lengkap. Mencoba dulu ya, apakah sistemnya berjalan dengan baik. Baik, di sini saya sudah mengisi semuanya. Nama penerima, nomor telepon, kota, provinsi, kode pos, alamat, dan bukti transfer. Mari kita akan pesan sekarang. Oke, pesanan berhasil dibuat. Menunggu verifikasi pembayaran oleh admin. Jadi kita akan klik oke, dan kita akan melihat riwayat pesanan user yang kita pesan barusan. Statusnya masih dipending karena belum ditinjau oleh admin. Mari kita akan meninjau pesanan yang kita buat barusan. Baik, mari kita login menjadi admin untuk mengecek apakah pesanan yang kita buat tadi valid dan masuk atau tidak. Oke, mari kita masuk. Oke, pesanan kita tadi ada ya, atas nama ya. Mari kita cek apakah informasinya benar. Oke, info pembeli atas nama ya dengan nomor telepon ini dan alamat pengiriman ini, bukti transfer. Kita tinggal memverifikasi atau menolaknya. Dapat saya simpulkan bahwa aplikasi ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh proses penjualan dalam satu sistem, mulai dari pengunjung melihat promosi, melakukan pendaftaran akun, berbelanja, melakukan check out, hingga admin mengelola produk promosi dan pesanan. Dengan adanya sistem ini, proses transaksi menjadi lebih mudah, terorganisir, dan efisien, baik bagi pelanggan maupun admin. Cukup di sini ya presentasi saya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa aplikasi Zongklin telah berhasil mengintegrasikan seluruh proses penjualan dalam satu sistem, mulai dari pengunjung melihat promosi, melakukan pendaftaran akun, berbelanja, melakukan check out, hingga admin mengelola produk, promosi, dan pesanan. Dengan adanya sistem ini, proses transaksi menjadi lebih mudah, terorganisir, dan efisien, baik bagi pelanggan maupun admin. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pada aplikasi yang saya buat, saya mohon maaf. Saya siap menerima saran dan kritik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.